Masya Allah, punya bini atu-atunya, mana cakep banget. Aduh, Maimunah sehat? Sehat bang, tapi abang janji-janji mulu. Mana janjinya selama ini bang? Aku nunggu-nunggu janji abang. Ya ilah, janji yang mana sih yang kagak gue tepatin? Sini deketan lu dikit. Hop, hop. Ya, Maimunah, semenjak corona kalau gue lihat muka lu tambah cakep dah. Emang saya cakep dari dulu bang. Soalnya lu pakai face shield jadi glowing. Kalau misalnya face shieldnya lu lepas jadi garis-garis muka lu. Lah udah segini adanya bang, dari abang sampai kenal saya. Tenang sampai aja sekarang. Maimunah, gue mah tetap cinta sama lu. Maimunah, lu dengerin ya. Janji abang mah semuanya udah abang tepatin. Kemarin mau ngajakin Maimunah jalan-jalan ke tempat yang salju udah. Emang yang belum yang mana? Lah kita pengen diajak ke mall aja abang belum bukti-bukti dari kemarin bang. Neng, bukannya abang kagak mau ngajakin Neng ke mall. Yang begini kalau masuk mall disuruh diusir. Ini siapa ini katanya? Kok demek banget katanya gitu ntar. Lah kan tapi kata abang mah suaminya meureun saya teh cantik atuh bang. Oh iya benar. Iya biarin kata orang-orang jelek bang. Tapi buat abang saya cantik bang. Gitu. I love you full pokoknya ada Masya Allah. Gitu bang, biarin saya mah gak butuh yang lain. Tapi abang yang muji saya. Gitu bang. Iya, aduh dia marah beneran ini. Sini Maimunah. Emosi di rumah Maimunah. ini. Namanya kan Maimunah. Lahirnya berarti bulan Mei. Bener gak? Maimunah. Berarti abang butuh 11 lagi nih. Kan bulan ada 12. Berarti yang Mei udah. Tinggal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya udah, pokoknya tenang aja. Ntar Maimunah abang jalan-jalan kemana deh. Yang Maimunah mau abang turutin. Siap ya? Siap. Siap. Yaudah, jangan marah lagi ya. Udah bodo amat. Ya Allah, jangan marah-marah ya. Iya, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, emang kalau ngobrol sama bini ya, pertama 5 menit ke pertama enak, 5 menit kedua pakai emosi. Baik, ini sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang janji lelaki adalah harga diri. Ini Masya Allah, kadang-kadang kita lelaki suka lupa sama yang namanya janji, bener Bu? Bener ya. Dan yang kedua tema kita nanti adalah boleh lelah tapi jangan menyerah. Yang ketiga, kita semua hanyalah kumpulan hari. Insya Allah kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustadz Hilman Fauzi, dan nanti ada ngaji bersama Ustadz Abi Ghifran. Dan sebelumnya Ali ingin menginformasikan bahwa Cahaya Hati Indonesia setiap masuk ke dalam studionya kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada ya. Kita harus menggunakan face shield, harus menggunakan masker, full sanitizer, bahkan jamaah di sini yang masuk pakai antigen ya. Masya Allah, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga menjaga protokol kesehatannya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama ini Masya Allah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, dengan tema kita janji lelaki adalah harga diri. Silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Alhamdulillah berkat izin dari Allah saat ini kita dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya cintai, dalam menjalani hidup sesungguhnya manusia punya keterikatan dan pergaulan dengan orang lain. Dalam bergaul tentu kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Karena akhlak yang terpuji mengantarkan kita bahagia dunia dan akhirat. Salah satu akhlak terpuji adalah menepati janji. Seperti tadi yang dikatakan oleh Wan Ali,
bahwa menepati janji adalah akhlak yang terpuji. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di antara salah satu harga diri seorang manusia terletak pada soal menepati janji. Itulah salah satu harga diri yang terdapat di dalam manusia. Jangankan kita, saudara, Bapak, Ibu, para pemirsa, jangankan manusia punya harga, binatang saja ada harganya toh. Kerbau, harga kerbau terletak pada dagingnya. Makin besar kerbau, makin banyak dagingnya, tentu makin mahal harganya. Ada lagi binatang bentuknya lebih kecil dari kerbau, tapi harganya bisa jadi lebih mahal. Binatang apa? Burung perkutut. Loh, di mana harga burung perkutut? Bukan terletak pada dagingnya, tapi burung perkutut terletak pada suaranya. Kalau gitu, di mana harga diri kita manusia? Apa yang paling bagus suaranya? Bukan. Apa yang paling banyak dagingnya? Silakan bersaing dengan kerbau. Tapi harga kita seorang manusia di antaranya terletak kepada menepati janji. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa, apa sih janji itu? Sebuah perkataan yang menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk membuktikan sesuatu. Itulah janji. Maka dalam Islam, janji wajib untuk ditepati. Berapa banyak di antara kita yang pandai berucap, pandai berjanji, tapi pada gilirannya mengingkari. Seorang bapak memberikan janji kepada anaknya berulang kali tanpa merealisasikan janji-janji tersebut. Seorang pejabat memberikan janji kepada konstituennya untuk memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran konstituennya. Tapi begitu menjadi pejabat, hilang janjinya. Pun begitu pula seorang laki-laki memberikan janji kepada seorang perempuan untuk merajut hidup bersama. Yang terbayang kemudian jalan kebahagiaan. Tapi janji-janji itu tidak terpenuhi pada akhirnya. Saudara, ketika kita mengucapkan janji, bagaimanapun orang yang mendengar ucapan kita memberikan kepercayaan dan harapan. Tapi begitu janji itu tidak terbukti, membawa goresan luka di dalam hati. Karenanya Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, sebelum diangkat menjadi Rasul, Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bergelar Al-Amin. Apa Al-Amin itu? Al-Amin adalah sebuah gelar yang artinya orang yang dapat dipercaya. Kita lihat sepintas sejarah beliau. Ketika Nabi Muhammad belum menjadi Rasul, beliau menjadi orang yang sangat dipercaya oleh lingkungan Quraisy Mekah. Orang-orang di luar agama Islam sangat mempercayai baginda Nabi. Nabi enggak pernah bohong, Nabi jujur, Nabi dapat dipercaya. Apa buktinya? Orang-orang Mekah sering sekali menitipkan harta bendanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin, dapat dipercaya. Muhammad, saya titipkan uang 10.000. Nanti 2 hari lagi saya ambil. Kata baginda Nabi, silakan Pak. Bapak mau ambil kapan aja, uang itu tetap 10.000, saya kembalikan. Muhammad, saya titip uang 1 juta. Ntar sore saya ambil, silakan Pak. Ketika orang-orang ngambil, uang itu tidak berkurang. Jujur, terpercaya, tidak pernah dusta.
Punya nitip uang 10.000 dibalikin 10.000. Kalau kita kan enggak, orang nitip duit 10.000 dipotong jadi 9.000. Yang 1.000 uang titipan katanya tuh. Nabi enggak, nitip 10.000 ambil 10.000. Nitip 1 juta ambil 1 juta. Maka baginda Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, orang Mekah percaya kepada beliau. Kenapa? Jujur, amanah, enggak pernah dusta. Bapak Ibu, saudara-saudara, kembali kepada kita. Di awal saya katakan bahwa kehidupan manusia itu sudah terikat dengan sebuah perjanjian. Karenanya mengingkari janji merupakan khianat. Dan khianat salah satu dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat. Ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, Allah meniupkan ruh. Setiap jabang bayi yang masih di dalam perut ibunya, Allah tiupkan ruh kepada mereka. Ketika ruh masuk ke dalam jabang bayi, Allah mengambil perjanjian bayi-bayi tersebut. Dalam Quran dijelaskan, alastu birabbikum. Jabang bayi, apakah kalian percaya aku ini Tuhanmu? Semua bayi yang ada di dalam perut ibunya sudah diambil perjanjiannya oleh Allah. Bala syahidna, benar ya Allah, kami meyakini engkau Tuhan kami. Saudara, dalam kalimat syahadat itu juga perjanjian kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini perjanjian. Artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Ini perjanjian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ironinya, fakta. Berapa banyak kita yang mengingkari janji kita sendiri, Wan Ali? Mulut mungkin fasih, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mulutnya berjanji, tapi perbuatannya mengingkari. Saudara, kalimat ini merupakan kalimat ikrar perjanjian kita kepada Allah. Kalau meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tempat kita minta pertolongan, tempat kita menyembah, maka tidak ada sembahan lain dalam kehidupan kita kecuali hanya kepada Allah. Janji sih manis benar. Asyhadu alla ilaha illallah. Bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dengar di kantor mau mutasi jabatan, kasak kusuk nyari embah. Asyhadu alla ilaha illallah. Fasih mulutnya sampai berbusa. Kondisi pandemi ekonomi surut, terperosok, dagangan gak laku, kasak kusuk pergi ke Gunung Kawi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kehidupan kita terikat dengan sebuah perjanjian. Saudara, apalagi yang memangku satu jabatan tertentu. Jabatan itu merupakan perjanjian. Baik perjanjian kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Tengoklah misalnya ketika seseorang dilantik dalam memangku satu jabatan. Demi Allah saya bersumpah. Kira-kira begitulah sumpah pejabat itu. Demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya, memegang teguh kepada undang-undang dasar dan peraturan yang berlaku, lalu berbakti kepada nusa dan bangsa. Begitulah kira-kira bunyi sumpah pejabat. Ketika pertama kali menjabat itu sudah bersumpah, artinya diikat dengan satu perjanjian. Tapi pada faktanya lain di mulut, lain di perbuatan. Janji kepada Allah dan kepada manusia diingkari. Prosesnya mungkin berjalan dengan biasa. Lama-lama uang bansos jadi uang bancakan.
uang bibit lobster bisa jadi bancakan kemana-mana. Dikorupsi ini mengingkari janji. Dan ingat, tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, janji wajib untuk dipenuhi. Kenapa? Di akhirat nanti akan ditagih, akan ditanya. Wa'aufu bil ahdi, tepati janji-janjimu. Kenapa? Karena di akhirat nanti janji itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Begitupun kita seorang laki-laki memberikan perjanjian kepada lawan jenis, maka hendaknya itu untuk direalisasikan. Apalagi dalam bentuk syiar ibadah kepada Allah dan syiar Islam kepada manusia. Dalam bentuk sebuah ibadah yang disebut dengan pernikahan. Harus dipenuhi dan harus disegerakan. Dek, kita kan sudah beberapa kali ta'aruf. Kelihatannya saya cocok dengan kamu. Kita langsungkan saja. Kalau adik setuju, saya akan bilang kepada orang tua adik meminta secara baik-baik. Ketika sudah keluar ucapan itu, maka kalau perempuannya menyetujui, seorang laki-laki pantang surut mundur ke belakang. Sebab sekarang ini kan banyaknya rayuan gombal. Rayuan gombal manisnya lebih manis dari madu, tapi faktanya lebih pahit dari empedu. Jangan sampai, karena salah satu harga diri manusia terletak dari bagaimana dia berusaha untuk menepati janjinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku. Janji adalah utang. Ya, jadi harus kita tepati pastinya ya. Dan baik, Masya Allah, nah kita akan lengkapi tema kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang boleh lelah tapi jangan menyerah. Insya Allah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Hilman Fauzi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العظيم.